Assalamualaikum semuanya, selamat datang kembali di Bisik Malam. Cerita kali ini datang dari Mas Aceng di Indramayu. Mas Aceng menceritakan pengalamannya di tahun 2021. Waktu itu lagi pandemi, semua orang ya terpaksa harus merubah kebiasaannya termasuk Mas Aceng. Nah, kalau biasanya Mas Aceng sehari-harinya jualan di pinggir jalan, karena waktu itu ada pembatasan aktivitas, jadi ya Mas Aceng nggak bisa jualan lagi. Jalanan yang tadinya rame pun ya mendadak jadi sepi. Sementara yang namanya kebutuhan hidup kan ya harus terus berjalan kayak biasa. Kebutuhan nih ya apalagi cicilan gitu. Jadi ya nggak bisa dinanti-nanti, harus tetap dibayar. Nah, dari situlah Mas Aceng tuh mulai mikir gimana caranya supaya bisa menghasilkan duit tanpa perlu keluar rumah. Mas Aceng mulai scroll di HP sampai akhirnya Mas Aceng ketemu sama situs judi online. Jadi situs judi online ini ya pastinya menawarkan cara mudah buat menghasilkan uang tanpa perlu keluar rumah. Seenggaknya itu yang ada di pikirannya Mas Aceng waktu itu. Jadi Mas Aceng ya mulai sekali, dua kali, tiga kali. Ya mungkin beberapa kali Mas Aceng menang kan. Cuman kalau dipikir-pikir daripada menang lebih banyak kalahnya. Nah, Mas Aceng udah mulai kecanduan nih sama yang namanya judi online. Nyari nafkah keluar juga ya gimana, sedang ada pembatasan, nggak bisa kan. Jenis permainan yang sering dimainin sama Mas Aceng ini judi togel. Nah, jadi Mas Aceng nih ya ada temennya namanya Budi. Mereka berdua nih ya selalu ngebahas masalah angka yang dikira mereka nantinya mau keluar gitu. Ya mulai dari macam-macam rumus, coba rumus ini, rumus ini, rumus ini biar nanti malam keluarnya ini. Terus ya nyari pola gitu. Sampai ya mencocokkan kejadian-kejadian sama angka-angka yang mau keluar. Istilahnya itu ya kode alam. Malah mereka pun ya sempet ya kalau dipikir-pikir ini sesuatu yang udah di luar akal sehat. Mereka nanya angka sama orang gila lah di pasar gitu, ditanya nomor yang mau keluar nanti malam berapa gitu kan. Ya orang gila ditanya ya nggak akan ngejawab lah. Kalau bisa jawab kan berarti bukan orang gila kan. Jadi ya kayak gitu, saking ya nggak tahu mereka nih gimana caranya biar bisa dapat angka. Sering mereka datang ke tempat-tempat yang dianggap angker gitu, ngadain ritual-ritual, minta petunjuk sama sosok-sosok gaib, ya mana tahu dapat angka gitu kan. Cuman ya hasilnya nihil. Sampai waktu itu Mas Aceng berdua sama Mas Dedi ini ngadain ritual di salah satu pohon yang sama masyarakat sekitar itu dianggap pohon keramat. Nah mereka ya ngadain ritual ini diam-diam. Kalau ketahuan sama warga pasti diusir, nggak boleh soalnya. Jadi mereka ke situ pun ya malam, jam 11 malam ngadain ritual. Ada sesajen, ada kemenyan, ada ya pokoknya ya kayak orang ritual minta angka. Nah cuman lagi-lagi ya hasilnya nihil, nggak ada angka, nggak ada petunjuk, nggak ada apa lah. Kayak gini ya gagal lagi, dead katanya. Dedinya pun ya belum rezeki kali, Ceng. Iya ya. Nah jadi ini salah satu hal yang bikin Kang Aceng selalu nyoba main togel. Nah setiap kali dia kalah, setiap kali dia gagal, dia ngomongnya ya mungkin hari ini bukan rezeki saya gitu kan. Cuman siapa tahu besok itu ya rezeki. Jadi ya Mas Aceng nih selalu kembali buat mainin togel itu dengan harapan ya kalau hari ini nggak dapet ya siapa tahu besok dapet gitu. Jadi ya terus-terusan nyari nomor. Nah malam itu ya mereka ritual nggak dapet apa-apa. Akhirnya ya udahlah Ceng, udah 1:30 nih, pulang aja yuk. Ya udah pulang. Jadinya mereka boncengan naik motor. Yang bawa motor ini Mas Aceng, yang bonceng Mas Dedi. Naik motor ya emang lumayan agak kenceng waktu itu. Nah karena udah jam 1:30 jadi jalan kan lumayan sepi ya.
Ya motornya pun agak kenceng, ngar. Di depan Mas Aceh ngelihat ada kayak rombongan mobil, kayaknya nih macet atau apa ya. Sampai akhirnya ya Mas Aceh ngelihat ternyata ini kayak semacam konvoy. Mobilnya itu berjejer, jalannya juga nggak terlalu kenceng. Nah, mobilnya berjejer, jalannya nggak terlalu kenceng. Setelah dilihat-lihat ternyata mobilnya pun dari jenis yang sama. Ini sama-sama mobil sedan, warnanya hitam. Wih, mobilnya kok cantik-cantik, kata Mas Aceh. Baru ngelihat mobil yang model kayak gini, merek apaan sih ya. Nah akhirnya ya si mobil ini disalip sama Mas Aceh yang lewat kanan kan, disalip lewat kanan. Satu mobil, Mas Aceh ini sambil ngelihat ke arah mobil, jadi matanya nggak fokus ke depan, matanya fokusnya ke samping, liatin mobil, liatin satu dua, oh sama mobilnya, warnanya hitam, kaca mobilnya juga ya warnanya hitam. Jadi dari luar nih nggak bisa ngelihat ke dalam, yang nyupir siapa, yang bawa mobil ini siapa, yang lagi bonceng siapa, ini nggak kelihatan. Nah terus sampai akhirnya ya mobil ini kan panjang, yang konvoy ini lebih dari 10 lah kata Mas Aceh. Nah sampai akhirnya Mas Aceh kaget, dari depan ada yang klakson, tit tit tit. Rupanya ada mobil dari lawan arah, udah deket aja tahu-tahu tuh. Karena Mas Aceh dari tadi fokusnya ke mobil yang di samping dia kan, akhirnya Mas Aceh ya banting setir ke kiri, masuk ke rombongan konvoy itu, masuk ke rombongan konvoy. Nah mobilnya lewat ngar gitu. Wah, kata Aceh kan hampir aja ya dead ya, makanya hati-hati Ceng, kata ini kan, kata Kang Dedinya. Iya ya gitu. Jadi ya lanjut lagi, mereka jadi sekarang posisinya ada di tengah-tengah konvoy mobil, ya mobil sedan warna hitam ini. Nah Mas Aceh kan mau nyalip ke kanan lagi, mau cepet gitu ninggalin konvoy ini. Cuman sewaktu Mas Aceh mau ngambil kanan, dia ngelihat ada sesuatu yang berkilau, warnanya kayak emas, itu dari plat mobil. Nah plat mobilnya tuh berkilau kayak emas. Ternyata plat mobil itu nomornya 69. Nomornya 69. Jadi kalau umumnya mobil kan misalnya dari Jakarta plat B terus baru angkanya 4 digit, di belakangnya 2 huruf lagi kan. Ini enggak ada angka depannya, cuman ada nomor 69 aja di plat mobilnya. Mas Aceh juga mikir ini mobilnya pejabat atau mobilnya orang kaya ya. Terus kenapa plat mobilnya bukan warna hitam atau warna putih, kenapa warnanya warna emas? Jangan-jangan emas betulan, kata Mas Aceh kan. Nah sambil ngomong kayak gitu, Mas Dedi ini nggak ada ngerespon, cuman diem aja. Ya Mas Acehnya kan ketawa-ketawa. Tiba-tiba mobil di depan ini ngerem mendadak, set, sampai akhirnya ya motornya Mas Aceh nabrak, jret gitu kan, nabrak bagian belakangnya si mobil kan, jret. Ya Mas Aceh langsung kaget. Yang Mas Aceh pikirin bukan motornya dia, cuman kalau seandainya si yang punya mobil ini minta ganti rugi, ini mobil bukan barang murah, pikir Mas Aceh kan. Ya kayaknya saya nggak akan bisa ganti nih, duit dari mana ya ampun, ya Allah, kata Mas Aceh kan, ada-ada aja, kenapa meleng lah, pikirnya Mas Aceh tuh. Ternyata bener, yang nyopir mobil ini keluar, truk di depan keluar 2 orang. Jadi dari sisi kanan sama sisi kiri tuh keduanya keluar, nah jalan ke belakang. Cuman yang bikin Mas Aceh agak aneh, penampilan mereka, penampilannya kayak di film-film, kata Mas Aceh. Jadi pakai jubah warna hitam, bagian bawahnya nih ya sampai mau nyentuh ke tanah. Nah terus bagian atasnya ada kerudungnya nutupin muka orang itu, cuman kelihatan mulutnya aja. Keduanya nih sama, sampai akhirnya keduanya ya ngebuka kerudungnya, penutup kepalanya dibuka. Ternyata rambut mereka sama-sama botak. Dan yang bikin Mas Aceh agak ngeri, agak serem, jadi bola mata mereka bukan warna putih, bola matanya warnanya hitam semua. Kedua orang ini sama, matanya nih hitam semua. Nah terus si orang ini menyeringai, senyum, kelihatan ternyata ada taringnya. Nah di situ kata Mas Dedi kan, Ceng, cabut Ceng, cabut, cabut, buruan cabut. Nah karena dia ngomong kayak gitu, Mas Aceh ya langsung mundurin motornya, ya di starter lagi langsung cabut, puter gas gitu kan.
Nah, pas ngelewatin rombongan mobil hitam ini, yang tadinya mobilnya kaca ditutup semua, kaca mobilnya, sekarang kaca mobilnya pada dibuka. Dari dalam itu kelihatan orang yang naik mobil ini ternyata penampilan mereka sama semua. Kepalanya botak, matanya hitam, ya mereka senyum, ada taringnya. Malahan beberapa dari mereka itu ya ngelambein tangan ke Mas Aceng sama Mas Dedi nih. Nah, Mas Aceng kebut terus sampai akhirnya, singkat cerita, sampailah mereka di rumahnya Mas Aceng gitu kan. Nah, sampai rumahnya Mas Aceng, kata Mas Aceng kan, "Ded, turun Ded." Udah nyampe, Dedinya nih diem aja nggak mau turun. "Ded, kenapa Ded?" Dedi terima aja. Jadi Mas Aceng kan ya standarin motornya. Pas dilihat ternyata Dedi udah pucet mukanya pucet, dipegang sama Mas Aceng, panas badannya. "Lah Ded, kok panas kayak gini?" "Ya udah masuk dulu, istirahat dulu." Nah, Mas Aceng kan bawa Mas Dedi ke ruang tamu ya, digendeng sama Mas Aceng masuk ke ruang tamu. Nyampe ruang tamu, di situ Mas Aceng ngerasa ada yang bisikin di belakang, kayak suara orang ngomong bisikin. Cuman yang dibisikin ini Mas Aceng nggak ngerti bahasanya, ya nggak pernah didengar sama Mas Aceng, nggak tahu bahasa apaan. Dibisikin di belakang. Mas Aceng nengok belakang, ternyata nggak ada siapa-siapa. Nah, sementara Mas Dedi udah terjatuh ke bawah, gluprak gitu kan. Nah, orang yang bisikin ini masih ada suaranya, tapi rupanya nggak ada. Kata-katanya nih terus-terusan diulang kayak semacam mantra. Nah, yang tadinya perasaan Mas Aceng satu orang yang ngucapin mantra, tambah kayak jadi 2 orang, tambah jadi kayak 3 orang. Nah, seketika itu juga ya badan Mas Aceng nih rasanya panas banget. Mas Aceng kan ngeliat ke arahnya Mas Dedi yang tadi udah terjatuh ke lantai. Di situ Mas Aceng lihat kalau matanya Mas Dedi udah hitam semua katanya. Nggak ada putih-putihnya lagi, udah hitam aja semua. Ya kayak orang-orang yang ditemuin di jalan tadi. Nah, Mas Aceng sendiri ngerasa panas sama kepala pusing keliengan, badan panas. Jadinya kan Mas Aceng megang kepalanya. Nah, pas megang kepala, Mas Aceng ini nggak sengaja ngejambak rambut dia. Ternyata rambutnya tercabut dari kulit kepala, tercabut satu genggam, brol gitu, satu genggam, pegang lagi, brol lagi, 2 genggam, ya kecabut aja gitu. Mas Aceng ya nggak tahu mau ngapain, ngelihat dia cuman tergeletak aja karena badannya rasanya panas. Jadi Mas Aceng lari ke kamar mandi. Sampai di kamar mandi langsung ngegerujuk ya, nyiram badannya pakai gayung biur gitu. Bajunya ini masih dipakai, disiram pakai air gayung biur berapa kali. Di situ kan ada cermin kamar mandi. Mas Aceng lihat ke cermin. Nah, Mas Aceng kaget lagi. Ternyata di cermin Mas Aceng kepalanya udah botak, nggak ada rambut sehelai pun. Matanya Mas Aceng warnanya hitam semua, persis kayak orang-orang yang dia temuin di jalan. Pas Mas Aceng senyum, ternyata taringnya juga ada di mulutnya Mas Aceng. Nah, di situ Mas Aceng mulai mundur, jantungnya tuh ya detaknya udah nggak karuan lagi, jedak jeduk, mundur. Mas Aceng nih sadar di pintu kamar mandi kayak ada yang lagi berdiri. Dari sudut matanya kan kelihatan. Akhirnya Mas Aceng ya nengok, ternyata yang lagi berdiri di pintu kamar mandi itu Dedi. Mas Dedi penampilannya bener-bener udah berubah. Dia kepalanya botak, matanya hitam semua, nggak ada putih-putih, giginya ada tarinya. Terus anehnya Mas Dedi pakai baju jubah hitam itu. Nah, Mas Dedi itu ketawa di situ. Mas Aceng ya karena panik, karena takut campur aduk perasaan, akhirnya Mas Aceng pingsan bleg di kamar mandi. Sampai akhirnya ya pagi-pagi Mas Aceng itu kebangun. Bangunnya itu udah pagi, udah ada matahari, silau karena matahari. Mas Aceng bangun. Anehnya Mas Aceng bangunnya bukannya di dalam rumah, bukannya dalam kamar mandi, tapi bangunnya itu di teras rumah dia ada balai bambu. Nah, Mas Aceng kebangun di situ. Kok di depan rumah? Mas Aceng langsung keinget kejadian tadi malam. Oh, tadi malam Mas Aceng kan ya ingat rambut dia rontok, matanya hitam kan, langsung masuk nyari cermin.
ternyata normal, rambutnya Mas Aceng nih masih utuh, matanya juga putih bukannya hitam, giginya nggak ada taringnya, semuanya normal. Langsung nyari Mas Dedi. Dedi, dicari-cari, diputer-puter nggak ada. Pikiran Mas Aceng nih ya udah nggak enak, jangan-jangan Dedi ya dibawa sama rombongan orang itu. Makanya ya Mas Aceng ya langsung ke rumahnya Dedi, ternyata Dedi ada di rumah, masih tidur, dibangunin sama Mas Aceng. Akhirnya mereka ya ngopi di situ sambil cerita-cerita. Mas Aceng ngebahas kejadian tadi malam. Dari mulai ya rombongan konvoi sedan, terus Mas Aceng nabrak mobil, sampai akhirnya ya pulang ke rumah ngalamin kejadian aneh yang tadi diceritain. Nah, Mas Dedi malah kayak orang kebingungan. Konvoi mobil sedan, apa sih Ceng? Ya orang tadi malam nggak ada apa-apa, kata Mas Dedi. Nggak ada apa-apa gimana? Nggak ada apa-apa. Jadi di matanya Mas Dedi, tadi malam ya pulang dari pohon keramat itu ya udah lancar-lancar aja sampai depan rumahnya Mas Aceng. Cuman memang iya Mas Aceng nih bawa motornya kadang pelan, kadang kebut, kadang pelan, nggak tentu. Sampai akhirnya nyampe depan rumahnya Mas Aceng, Kang Dedi turun, Mas Acengnya turun, nggak masukin motor, nggak apa, Mas Acengnya langsung tidur di balai bambu, blek. Ya Kang Dedi karena nggak mau ganggu, ya udahlah, mungkin dia lagi pusing, lagi stres, mikir cicilan gitu kan. Jadi sama Kang Dedi ditinggal kayak gitu, Ceng. Nggak ada yang aneh-aneh. Serius deh katanya, serius, berani sumpah, kata Kang Dedi. Udahlah, susah lah ini katanya. Nah, ada satu lagi yang aneh. Ternyata malamnya nomor togel yang keluar itu ekornya 69, sama persis sama mobil yang ditabrak sama Kang Aceng, platnya kan 69. Nomor togelnya juga yang keluar ekornya nih 69. Ya nggak tahu, kata Mas Aceng, ini kebetulan ataukah memang ya suatu petunjuk atau gimana. Yang pasti Kang Aceng ini sampai sekarang ya ngerasa trauma kalau harus berurusan sama hal-hal yang gaib lagi. Jadi dia udahlah nyari duit yang normal-normal aja, yang berkah-berkah aja, nggak mau yang kayak gitu-gitu lagi. Ceritanya pun selesai. Terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin cerita ini. Apabila dalam penyampaian banyak kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Saya Mang Asep, pamit undur diri. Assalamualaikum.